allostrop, alusi, dan anastrop. Oke, sebelum lanjut ke yang kedua, siapa yang mau memberikan komentar? Siapa yang mau memberikan komentar terlebih dahulu? Apakah pengisian literatur review yang dilakukan oleh Taruna sudah tepat atau belum? Silahkan, siapa yang memberi komentar? Sebutkan nama kelas. Ayo. Mau mengajukan diri atau mau ditunjuk? Silahkan. Nggak ada yang mau mengajukan diri? Berarti mau ditunjuk ya? Oke, siapa? Saya Cindy Aprilita dari 5B. Oke, silahkan Cindy. Menurut saya, di jurnal pertama milik Taruna Alifrido ini yang di teori ya, itu kurang tepat. Harusnya? Apa yang dipaparkan di situ? Contohnya seperti teori Stuart Hall atau teori analisis wacana, seperti itu, Bu. Ya. Terus? Sudah, Bu. Udah. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Cindy. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ayo. Nggak ada nih. Coba yang laki-lakinya. Kelas A. Siapa yang laki-laki? Trisardi. Trisardi itu laki-laki atau perempuan? Perempuan ya? Kelas 5A. Siapa laki-lakinya ini kelas 5A? Iqbal doang. Ya udah Iqbal aja kalau gitu. Nggak ada lagi laki-lakinya selain Iqbal. Masih ada, Bu. Saudara, Bu. Siapa? Ada Sauki, Yuda, Regan. Siapa? Ahmad Syauki. Mana Ahmad Syauki? Muhammad Sauki. Emang ada? Ibu izin boleh memberi komentar lagi? Oke, silahkan. Ya, setelah saya lihat di konteks atau partisipannya itu kurang sesuai. Situ tertera diulang langsung secara berturut-turut. Menurut saya lebih tepatnya itu seperti sasaran ya atau target dari jurnal ini tuh untuk siapa gitu. Mungkin lebih tepatnya kan dari judulnya untuk pengajaran sekolah ya, mungkin lebih tepatnya bisa untuk siswa kelas berapa, SMA atau SMP. Terus konteks yang berhubungan dengan judulnya tuh apa gitu pembahasannya. Seperti ada yang mau menambahkan atau meluruskan? Ibu mungkin saya, Bu. Ya, silahkan Dinda. Kalau dari saya, dari penelitian Taruna ini itu ada pada metodologinya. Itu hanya metodenya mungkin bisa ditambah dengan instrumen pengumpulannya atau pengumpulan datanya gitu, Bu, biar lebih maksudnya biar lebih lengkap seperti itu, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Mana ini laki-lakinya? Mana Syauki? Mana Syauki? Syauki 1, Syauki 2, Syauki 3. Ada suaranya? Saya, Bu. Ada. Oke. Yang keras suaranya. Silakan berikan komentar. Sama sih, Bu. Di teori menurut saya agak salah. Aturan lebih dijelaskan seperti teori Suseno misalnya, Bu. Ya, saya baca jurnal Ibu. Di sini ada memakai teori Suseno, itu dijelaskan. Mungkin seperti itu, Bu. Yang ada lagi yang lain? Kurang di teori. Yang lain?
Sudah, Bu. Sudah, oke. Pertama, di nama jurnal cukup nama jurnal bahasa dan apa tuh dia? Jurnal Bahasa dan Sastra Pengajaran itu adalah jurnal retorika. Tulis jurnal retorika. Kamu nggak nulis jurnal retorika? Ya kan? Itu dari jurnal retorika kan? Tulis retorika, jurnal bahasa dan sastra. Karena kalau cuma kamu nulisnya jurnal sastra dan bahasa, itu rata-rata jurnal bahasa dan sastra pasti identifikasinya jurnal bahasa dan sastra. Gitu. Tapi jurnal apa? Itu kan retorika ya. Dia ada jurnal retorika. Retorika, jurnal bahasa dan sastra dan pengajaran. Di retorikanya nggak dimasukkan. Volume berapa, nomor berapa, tahun berapa. Itu yang perlu dicantumkan. Ya. Baik, Bu. Jelas teman-teman? Kedua, apa tuh bagian kedua, kolom kedua apa? Judul, oke, judul, udah jelas ya. Research question. Research question itu terkait dengan pertanyaan penelitiannya dia. Apakah pertanyaan penelitiannya terkait dengan itu? Mana pertanyaan penelitiannya? Yang kamu tulis itu bukan pertanyaan penelitian, tapi harapan ke depannya, manfaat. Yang kamu tulis itu manfaat di situ terkait dengan perkembangan kajian statistika sastra ya? Iya, Bu. Nah, itu lebih ke manfaat, bukan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kan terkait dengan permasalahan. Apa Bu, permasalahannya? izin bertanya, Bu. Ya. Berarti, maaf saya potong, berarti dalam question ini bisa nggak kita cantumkan di bagian rumusan masalah? Iya, dari rumusan Oh, masalah. memang dari rumusan masalah. Ini ya, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Tapi kalau Ya. misalnya tidak ada rumusan masalahnya, Identifikasi kita selaku peneliti yang ingin melakukan penelitian, yang sedang membuat literatur review, identifikasi penelitiannya. Dari mana pertanyaan penelitian bisa kita dapat? Dari latar belakang permasalahan. Apa latar belakang permasalahannya dari penelitian ini? Maka akan kita peroleh rumusan masalahnya dia. Karena di dalam jurnal, apalagi jurnal yang sudah sintanya tinggi, itu rumusan masalah dan identifikasi masalah itu belum tentu dipaparkan secara terang-terangan, tidak gitu. Karena poinnya dia tidak langsung kepada rumusan masalah, itu cukup digambarkan dengan latar belakang masalah. Sebenarnya rumusan masalah itu sudah terlihat, maka kita selaku yang membuat literatur review baca latar belakang masalahnya apa hingga ditemukan pertanyaan atau rumusan permasalahan gitu. Jelas teman-teman? Karena nggak semua artikel itu rumusan masalah, jadi beda sama skripsi ya. Kalau skripsi udah jelas rumusan masalah atau identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian itu pasti dimasukkan, ya enggak? Tapi di dalam artikel belum tentu gitu. Itu pasti tertuang secara tidak langsung dalam apa? Dalam latar belakang masalah. Maka kita harus menelisik, mencari tahu apa sih sebenarnya latar belakang masalah dia hingga rumusannya tuh apa sih gitu. Pertanyaan penelitiannya apa? Jelas? Jelas, Bu. Yang lain jelas? Jadi Jelas, Bu. ada yang bisa dilihat secara eksplisit aja, secara implisit, tinggal kita bagaimana menemukannya dalam latar belakang masalahnya ya. Teoretika, betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Teori yang digunakan apa? Ini apa? Kamu menjelaskan apa? Teorinya The Graph tentang Pemilihan gaya bahasa. gaya bahasa itu sendiri merupakan kajian gaya bahasa menjadi bagian dari nah, bukan paparan panjang seperti ini ya. Terkait dengan teori apa yang digunakan, kan dia membahas tentang epizeuxis ya. Nah, berarti apa teorinya? Oh, dia pakai teorinya siapa nih? Oh, teorinya Carroll. Dia membagi gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Di dalamnya ada epizeuxis, ada anafora, ada epistofora, seperti itu.
Ya, jadi otomatis dalam analisisnya dia ada ini karena dia ingin menemukan apa? Menemukan epizeuxis ini. Jelas? Ya enggak? Paham, Taruna? Boleh, Bu. Iya, Bu. Ya. Siapa yang mau tanya? Saya Bu Novia. Siapa Jadi yang jurnal yang saya temuin itu langsung menjelaskan kerangka teorinya, Bu. Jadi teorinya Kerangka itu teori. tidak dijelaskan. Ya, jadi langsung kepada misalnya pengertian makna denotasi dan konotasi, terus asal mula subjek yang dia teliti seperti itu, Bu. Kan tinggal dilihat, disesuaikan dengan di bagian hasil. Antara teori sama hasil, di hasil dia kan pasti menggunakan teori. Di kerangka teori, Pak, gini loh, setiap artikel itu, ya, pasti dia mencantumkan landasan teori, tidak mungkin dia tidak mencantumkan landasan teori. Itu akan menjadi sebuah pertanyaan, mana landasan teorinya? Landasan teori itu ada yang jurnalnya dia template-nya itu dipisah antara landasan teori dengan pendahuluan. Ada yang landasan teori itu masuk ke dalam bagian dari pendahuluan gitu. Jadi yang tidak punya sub khusus untuk landasan teori, ya bacalah itu pendahuluan. Teorinya apa yang dia gunakan untuk menganalisis itu. Maka kita harus baca antara apa latar belakang masalahnya tadi, ya. Lalu hasilnya apa. Nanti akan ketemu kesesuaian teori antara teori dengan hasilnya gitu. Sama kayak punyanya Taruna nih, misalkan ini teorinya Keraf tentang gaya bahasa ya, struktur gaya bahasa. Nah ini padahal ada deh, nih di penelitian relevan aja dia menyantumkan tentang gaya bahasa epizoiksis. Berarti kan memang teori yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah gaya bahasa epizoiksis kan. Nah ini berdasarkan menurut siapa? Menurut si Keraf, teorinya si Keraf yang digunakan karena dia mencantumkan teorinya Keraf di sini. Coba kita bandingkan dengan di sini. Nah kan benar nggak di hasil dan pembahasannya? Dia membahas tentang epizoiksis kan? Ya nggak? Macam-macam epizoiksis di sini. Ada yang diulang secara berturut-turut, ya kan? Ya nggak Taruna? Tuh, epizoiksis dalam sajak Khairul Anwar. Ya nggak? Tarik epizoiksis. Terus kata penting diulang sebagai penegasan. Jadi kan ada macam-macam epizoiksisnya. Nah, dia pakai teorinya sih. Keraf tadi. Gitu. Jelas, Taruna dan teman-teman? Jelas nggak? Bu, Bu. Apa? Jadi Taruna itu kan sudah menggunakan teori Keraf ya, Bu? Berarti benar ya, Bu Taruna? Emang Taruna nulis apa Keraf? Nulis nggak Keraf? Kerafnya yang macam-macam gaya bahasa bukan? Bukan tapi kan itu pendapat di Keraf, dia pemaparan yang lainnya. Kan teori itu yang digunakan dalam analisis. Oh iya. Bukan definisinya yang dipakai. Tapi apa yang digunakan? Gitu. Ya kan? Di sini Keraf membagi apa kan? Epizoiksis bla 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 itu. Pemaparannya ada di halaman berapa nih? Halaman 86. Jam berapa? Ya. Itu ya. Bukan mengambil definisinya ya, tapi mengambil poin-poinnya sesuai dengan yang digunakan dalam analisisnya. Sekarang jam berapa, Bunda? 10:30. Lanjut ya ke metodologi. Oke lah, metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif. Oke,
Boleh sih, sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau mau dirinci lagi seperti yang tadi dipaparkan oleh temennya juga boleh. Ya. Terus yang dimaksud dengan konteks atau partisipan. Nah, ini kan tergantung. Kenapa ada pilihan konteks, kenapa ada pilihan partisipan? Kan ini antara kuanti sama kuali penggunaan istilahnya berbeda. Ya. Kalau konteks itu kan kalau di kuali berarti kan objeknya apa, data sumber datanya apa, ya kan? Kalau di kuantitatif partisipannya siapa? Siapa yang diteliti itu? Siswa kah? Mahasiswa kah? Masyarakat kah? Gitu kan kalau kuanti gitu. Kalau kuali berarti data dan sumber datanya apa? Di sini apa datanya? Berarti datanya apa? Epizeksis, Bu. Epizeksis. Oh, data epizeksis ya. Puisi bukan, Bu? Puisinya. Kata berupa epizeksisnya, nggak langsung ke epizeksis. Kata yang mau kemana, Nak? Sebentar ya. Kamu mau ke... Kalau data dalam penelitian kualitatif apa? Kalau sumber data apa? Apa kalau data? Kalau data itu sajaknya, Bu. Kalau sumber datanya itu bukunya ya. Iya, betul. Sajaknya, kata-katanya. Kalau data berarti ya. Ya. Udah jelas ya. Sumber datanya berarti apa? Buku kumpulan puisinya Khairil Anwar. Yang lengkap ya. Berarti apa nih? Nah, sumber data berupa buku kumpulan sajak Khairil Anwar, Akun Bintang Jalan, ya kan? Itu. Ya enggak? Tahun 42 sampai 49. 76 sajak, 2 sajak saduran. Data dalam penelitian itu berupa sajak ya, kata-kata atau sajak ya dalam kumpulan puisi. Iya itu, yang mengandung gaya bahasa epizeksis. Itu tulis kamu cantumkan. Ya. Lalu apa lagi setelah konteks? Finding, temuan. Temuan mah gampang, tinggal baca di mana. Kalau malas baca. Tujuan. Di hasil, Bu. Di hasil. Yang gampang di mana? Kesimpulan. Di abstrak. Abstrak kesimpulan. Ya, boleh di abstrak, boleh di kesimpulan. Di abstrak lebih ini ya, lebih ringkas daripada di kesimpulan. Itu ya. Terus setelah finding baru gap. Gap ini bukan kamu nyantumin hasil gapnya si peneliti sebelumnya, tapi apa gap yang kita dapat dari penelitian artikel tersebut, bukan mengambil gapnya si peneliti tersebut. Kalau yang apa? Gimana untuk gap? Gap itu kita apa kesenjangan yang bisa kita ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Silviani dan kawan-kawan, bukan menuliskan gapnya si Silviani dan kawan-kawan. Paham? Kalau gapnya si Silviani dan kawan-kawan, yaitu penelitian relevan nih. Mana nih? Nih, kan penelitian sebelumnya membahas gaya bahasa epizeksis secara langsung dan berhubungan dengan kajian linguistik statistika. Gaya bahasa epizeksis sendiri jarang diteliti. Ini gapnya dia dari penelitian relevan yang sudah dia dapat. Itu adalah gapnya dia. Gapnya kita apa yang mau meneliti yang baru berdasarkan hasil bacaan kita dari artikelnya si Silviani, sayang. Oh, berarti kita udah punya judul dulu, Bu. Terus kita Enggak harus punya judul. Yang penting kita punya topik. Topik kita mau apa? Makanya kan kemarin tugas pertama adalah topik. Topiknya Taruna apa? Tadinya mau ini, Bu, mau kaji fonologi musikalisasi puisi Ari Reda.
Terus Nah. saya masih Terus? bingung Bu. Bingungnya? Iya mau diganti karena referensinya kurang. Terus akhirnya kamu ganti dengan topik apa? Sehingga kamu menemukan ini, mencari dan mengambil ini sebagai penelitian relevan. Topiknya saya dari tugas ini kumpulan puisi, pokoknya saya ngambil sumber datanya itu dari bukunya Hoiril Anwar yang Aku Ini Binatang Jalang. Lalu untuk pendekatan dan apa yang bakalan saya kaji belum tahu Bu. Saya kira Nah, dalam literatur oke. itu terus saya nyari baru dapat. Ya, seenggaknya kan topiknya yang mau kamu kaji, kamu tahu apa yang mau kamu kaji. Oh, kumpulan puisinya si Khairul Anwar kan, puisi kan? Berarti Iya, Bu. tinggal apa? Tinggal cari gap kan? Ya enggak? Dari penelitian relevan yang kamu cari terkait buku kumpulan puisi Khairul Anwar, ini sudah diteliti terkait dengan epizeksis. Ya kan? Iya. Di sini. Terus kira-kira apa yang bisa diambil? Di saran ada nggak dia? Mencantumkan nggak? Untuk penelitian selanjutnya. Kalau ada kan tinggal ambil, tinggal baca. Kajian Penutup. yang lain. Oh, berarti dia tidak mencantumkan ya? Tidak ada nih di penutupnya untuk saran penelitian selanjutnya. Nah, dari yang kita baca, kira-kira apa? Kan dia sudah meneliti tentang epizeksis dari buku Aku Ini Binatang Jalang. Nah, teorinya teori Carroll tentang gaya bahasa. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari penelitian ini untuk kita kembangkan? Berarti mengkaji gaya bahasa yang lainnya ya Bu, selain epizeksis. Bisa, tapi apakah sudah pernah diteliti juga oleh penelitian lain belum? Kira-kira kalau hanya sekedar gaya bahasa. Karena ini kan buku lama. Iya sih. Nah, atau mau mengkaji stilistikanya? Coba cari tahu stilistikanya dari buku kumpulan Aku Ini Binatang Jalan. Sudah pernah ada yang meneliti belum? Sudah kan? Sudah Bu. Berarti nggak bisa jadi gap, ya kan? Kira-kira apa yang bisa diambil gapnya? Sama ayah, sama saya. Benar. Kalau ahli wahana Bu? Nah, ahli wahana udah pernah ada yang meneliti belum dari buku? Sejauh ini saya lihat artikel belum ada sih Bu untuk bukunya Hoiril Anwar yang ini. Oke, bisa itu jadikan gap. Meneliti terkait dengan ahli wahana dalam buku kumpulan puisinya Khairul Anwar. Ya enggak? Satu gap dari artikelnya Silviani. Ya kan? Ya enggak? Atau kalau misalkan kamu mau pakai gap lain, oh saya mau meneliti gaya bahasa tapi bukan teorinya Kera, misalkan pakai teori yang berbeda. Gitu. Misal ya ada teori yang berbeda yang bisa kira-kira diteliti. Yang memiliki perbedaan perbedaan pendapat dengan si Kera. Ya, kan karena kayak misalkan unsur intrinsik menurut Gantoro, menurut Nanda Solehati, menurut yang lain itu kan berbeda-beda. Ada yang bilang ada 7, ada yang bilang cukup 3, ada yang bilang ada 5, gitu kan? Tinggal teori siapa yang mau kita pakai, gitu kan? Nah, mungkin kamu bisa mengambil, kalau mau ngambil teori boleh ambil dari teorinya, tapi teori yang lain yang berbeda, bukan epizeksisnya. Misalnya itu bisa jadi gap kamu. Atau misalkan kamu sudah menemukan, oh ternyata ini baru epizeksis, coba deh ke ahli wahana, gitu kan? Kok ke ahli wahana? Kamu bisa dari ahli wahana itu maksudnya gimana? Kalau gambaran saya ini sih Bu,
per tahunnya itu kan ada tragedi-tragedi, nah mungkin bisa dijadiin cerpen atas tragedi puisinya Emang di ada tahun cerpennya ini? Cerpennya siapa? Cerpen dari puisinya Khairul Anwar yang ini? Aku Ini Binatang Jalang. enggak bu, maksudnya kan di puisinya itu kan per tahun ya bu. Mm-mm. Nah tragedi-tragedi di tahun itu kayak pasti ada kesinambungannya, nah mungkin bisa dialih wahana menjadi cerpen. Gambaran saya baru seperti itu Kamu sih, Bu. jadi mau membuat cerpen, mau mengalihwahanakan begitu maksudnya penelitian kamu? Iya bu, enggak, Terus belum kepikiran sih bu, maksudnya untuk jawaban yang tadi bu. kalau analisis alihwahana itu kan berarti dari puisi udah ada nih yang dialihwahanain. Ah, Kayak bukunya apa, kayak puisinya Sapardi, dari puisi ke cerpen, dari cerpen ke novel, ya kan? Itu alihwahana, analisis alihwahana. Lah ini puisinya Khairul Anwar emang udah dialihwahanakan kemana untuk bisa dianalisis alihwahana? iya. Apakah yang objek yang kamu punya itu punya dua, punya puisinya, punya cerpennya, atau punya novelnya? Kalau iya berarti bisa, kalau nggak punya ya berarti nggak bisa dong. Kan mau analisis alihwahana, ya nggak? Iya bu. Yang kamu punya objeknya apa? Apakah puisi doang? Apa ada cerpennya? Ada orang yang buat cerpennya? Oh, untuk saat ini masih puisinya aja sih bu. Nah, berarti kan belum bisa tuh alihwahana sebagai gap. Orang kamu belum punya objek alihwahananya, ya nggak? Iya bu. Nah, silakan dipikirkan. Kamu baca lebih mendalam artikel tersebut, ya. Temukan gapnya apa. Jelas? Jelas bu. Oke. Lanjut yang kedua apa? Yang kedua ini ada Jenis metafora. Oke, pada kumpulan Khairul Anwar. Nah, berarti kan udah ini ya. Satu itu tadi epizeksis, dua metafora, tiga apa? Yang ketiga Struktur, bu. empat Empat kesalahan dan simbol-simbol bu. Faithfulness, Aku Ini Binatang Jalang. Oke, Bu. Simbol-simbol bu. Simbol. Ya. Terus lima Ini yang kuantitatif bu. Betul. Bukan bu, sorry. Ini yang ilustrasi imajinasi. Jadi artikel ini dibuat sama anak DKV bu. Puisinya itu di dijabarin, dianalisis gitu menjadi kayak lukisan gitu bu. Oke, imajinatif ya, seni ya. Oke. Lanjut. Ada ini yang kuantitatif. Enggak, beda. Ini lebih ke kemampuan menulis siswa, beda. Hanya dia menggunakan bahannya itu adalah buku kumpulan Khairul Anwar. Berarti ini relevan nggak kira-kira? Ini penelitian tentang apa? Metodenya kuanti, ya kan? Ini kan lebih kepada kemampuan menulis. Ya enggak? Kajiannya tentang kemampuan menulis. Ya kan? Jadi ini kurang relevan. Gitu. Karena kajiannya dia adalah kemampuan menulis kan? Kurang relevan. Tidak bersinggungan langsung dengan objek yang mau kamu kaji. Dia hanya menggunakan buku itu sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan menulis, bukan sebagai objek langsung. Paham? Paham bu. Jadi ini
tidak terlalu relevan, belum terlalu relevan. Lanjut 7. Izin bertanya Bu. Ya. Berarti kalau misalnya partisipan atau konteksnya itu tetap siswa, itunya bagaimana Bu? Maksudnya Kalau gimana? bukan penulisan, kan ini kemampuan untuk Partisipannya berarti kan si siswa, ya enggak? Partisipannya berarti siswa kelas kelas 5. Hah? Ya. Nah, untuk kelas 11. agar relevan bagaimana Bu? Hah? Untuk agar relevan dari kalau misalnya jurnal ini artikel ini agak relevan, yang seperti apa Bu? Ya, nggak bisa dipaksain, Taruna cari jurnal lain yang judulnya beda. Oh, oke. Masa maksain ini harus relevan? Ya enggak lah. Dicari jurnal lain yang relevan. Berarti terkait kayak tadi. Pengkajiannya adalah objeknya sih buku kumpulan puisinya Khairil Anwar. Begitu. Kecuali kamu punya objek lain yang bukan bukunya bukan menjadikan bukunya Khairil Anwar itu sebagai acuan, baru mungkin kamu bisa ke yang lain lebih berkembang, karena objeknya kamu pengen meneliti bukunya Khairil Anwar, jadi lebih sempit ketika ingin mencari gap-gap dari penelitian yang lain. Coba yang ketujuh, kajian impresionistik, ya, puisi Khairil Anwar. Itu puisi Khairil Anwar yang apa? Ini binatang jalang bukan? Ini apa dia? Puisi Khairil Anwar yang mana? Objeknya. Coba mana partisipannya? Belum kamu paparkan ya? Iya Bu. Nah, kalau misalkan bisa jadi kan buku kumpulan Khairil Anwar, buku puisi kumpulan Khairil Anwar kan banyak, ya kan? Nah, apakah yang dikaji di sini adalah Khairil Anwar yang sama kayak yang mau kamu kaji, Aku Ini Binatang Jalang? Kalau bukan, kan sebenarnya bisa misalnya, oh ternyata dia baru kajian impresionistik Khairil Anwar yang tentang apa misalnya. Sedangkan kamu mau mengkaji kajian impresionistik dari buku kumpulan Khairil Anwar yang Aku Ini Binatang Jalang, kan itu bisa jadi gap. Ya enggak? Kalau memang objeknya kumpulan puisinya berbeda. Jelas? Itu bisa jadi satu gap. Paham nggak Taruna maksudnya? Iya Bu, paham Bu. Aku ingin bertanya. Ya. Tadi Taruna, bukan bertanya Bu, maksudnya ingin mengkonfirmasi tadi Taruna yang dianalisis, yang di literatur review nomor berapa tadi, lupa nggak jadi deh. Lanjut ke 8. Jelas yang tadi saya maksud, bisa kamu ambil gapnya. Iya Bu. Judulnya sama tapi kan objek buku kumpulan puisinya beda, itu bisa jadi gap kamu. Ya, ini analisis semiotik. Nah, ini sama. Buku kumpulan puisi Khairil Anwar yang mana? Ini berjudul Derai-Derai Cemar. Berarti beda kan sama objek yang mau kamu kaji? Ya enggak? Nah, ini bisa jadi gap. Kamu bisa menganalisis semiotik puisinya Khairil Anwar dari bukunya yang Aku Ini Binatang Jalang. Itu kamu bisa dapat satu gap. Ya kan? Lanjut ke bawah. Kenangan masa lalu, pendidikan dan pengajaran dalam puisi Anwar. Sama. Ini apa? Buku kumpulan puisi yang mana? Ya enggak? Nah, atau makna dari puisi Khairil Anwar yang mau kamu kaji itu udah pernah meneliti belum? Nilai apa yang kira-kira ada di dalam kumpulan puisi itu? Misalkan kamu mau menganalisis nilai moral dalam buku kumpulan puisi, udah ada yang meneliti belum? Itu kan bisa jadi gap.
Ya nggak? Iya Bu. Nah, 10 apa? Nasionalisme. Ini yang hanya satu puisi sih Bu, puisi Nah. Diponegoro. Nanti dari gap yang sudah kamu dapat dari 10 artikel, kira-kira apa novelty yang mau kamu ambil dari keseluruhan gap tersebut? Mana yang paling dominan, mana yang paling kamu cenderungi, itulah kamu ambil novelty untuk kamu jadikan penelitian kamu. Paham? Jelas? Jelas Bu, Nah. sedikit jelas. Sedikit jelas. Ya, Yang kurang masih jelas, menelaah, nah, yang kurang jelasnya di mana? masih menelaah lagi sih Bu. Nanti mungkin saya tanyakan lagi kalau masih ada yang bingung. Oke, baik. Berarti Taruna masih kurang banyak baca. Kalau masih bayang-bayang saja berarti Taruna masih kurang banyak bacanya. Harus lebih banyak baca lagi supaya bisa lebih paham, oke? Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Oke, terima kasih Taruna. Diperbaiki ya, ini karena isian sebagian besarnya salah. Iya, Ya, nanti diperbaiki kembali. Yang tadi kurang relevan, cari diganti yang relevan. Bu. Namanya. Oke? Izin bertanya Bu kepada Taruna. Oke, apa Yunita? Tadi Taruna bilang apa Bu yang sebelumnya? Itu nggak nanya, Ayunita tanya aja Iya. ke Taruna kalau kamu nggak nyimak dengan baik ya, biar nggak makan waktu, masih banyak temennya yang mau dibahas. Iya Bu. Kalau mau nanya yang jelas ya, Iya Bu. bukan mengulang lagi. Oke? Iya Bu. Lanjut. Bertanya Bu tadi. Maaf ya Bu. Oke, lanjut. Saya stop share screen Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu dan Sama-sama. teman-teman. Lanjut ke